mengajar di SMK Pancaran Berkat untuk mata pelajaran akuntansi dan keuangan. Mata pelajaran yang saya ajarkan hari ini yakni buku jurnal khusus pembelian dan penjualan. Terima kasih. Anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke. Bagus ya, semuanya sudah hadir. Dan kalian jangan lupa untuk mengisi link absen di Google Classroom ya. Oke, tadi malam Ibu sudah mengirimkan modul di Google Classroom. Sudah pada belajar belum? Yang tadi malam sudah Ibu kirim modulnya, sudah dipelajari? Sudah? Sudah, Bu. Atau dikit-dikit? Nggak apa-apa. Oke, kemudian sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu minta kesediaan Belinda memimpin dalam doa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Amin. Amin. Oke. Jadi selamat pagi anak-anakku sekalian. Ibu berharap semua kalian dan keluarga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah membahas, masih ingat minggu kemarin kita sudah membahas ada itu yang namanya pengertian jurnal khusus. Kemudian yang kedua ada yang namanya jenis-jenis jurnal khusus. Ada yang mau mencoba apa itu pengertian jurnal khusus dan kemudian jenis-jenis jurnal khususnya? Ada yang masih ingat tidak? Terus adalah jurnal yang berisikan tentang transaksi yang berulang-ulang. Berisikan transaksi yang berulang-ulang. Berulang-ulang. Dan sama atau sejenis. Oke, benar ya? Jurnal yang dicatat untuk suatu transaksi tersebut secara khusus, kayak jurnal pengeluaran kas gitu. Ya, sampaikan oleh Nicholas, kalian cuma harus menyampaikan ulang gitu kan? Oke, kemudian yang kedua, jenis-jenis jurnal khususnya. Jenis-jenis jurnal khusus ada yang masih ingat tidak? Apa itu jenis-jenisnya? Jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Oke, iya benar ya. Bahwasanya kita akan belajar apa hari ini, yakni ada 2 jurnal khusus, yakni jurnal pembelian dan penjualan ya, Bu. Oke, jurnal pembelian dan penjualan ya. Sekarang kita masuk ke jurnal pembelian dan penjualan. Pembelian dan penjualan, oke. Nah, kalian mengamati soal kasus ini ya. Kalian analisa soalnya ya. Dibaca dulu. Ini ada yang mau ditanyakan. Kalau memang tidak ada yang bertanya, berarti Ibu yang harus bertanya untuk soal kasus ini. Sambil dibaca, sudah dibaca belum? Ini kan saudara Anda ya kan memiliki bisnis jual beli produk pertanian dengan nama UD Makmur. Karena keterbatasan pengetahuan tentang akuntansi, saudara Anda biasanya hanya mencatat semua pembeliannya menggunakan jurnal umum, padahal transaksi pembelian setiap bulannya sangat banyak ya. Jadi sehingga merasa kesulitan pada saat pembuatan laporan di akhir periode ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Nicholas tadi, bahwasanya jurnal khusus itu khusus untuk mencatat transaksi yang sejenis. Tahu kalau jurnal umum itu kan semua transaksi dicatat. Pokoknya setiap transaksi yang berhubungan dengan keuangan langsung dicatat ke dalam jurnal umum ya. Tetapi kalau jurnal khusus beda-beda, dipisah-pisah supaya memudahkan. Apalagi kalau perusahaan yang memang transaksi pembeliannya sangat banyak atau transaksi jenisnya sangat banyak. Misalnya kayak kayak toko-toko sembako seperti itu kan, rata-rata kan mereka lebih banyak menjual setiap hari, banyak transaksinya. Jadi itu baiknya transaksi tersebut harus dipisah supaya memudahkan
ya. Jadi nah, kalian simak baik-baik ya untuk transaksi pada bulan Maret 2021 berikut ini ya. Nah, soalnya adalah analisislah data tersebut, apakah semua transaksi tersebut masuk ke dalam jurnal khusus pembelian ya. Kemudian yang kedua, buatlah jurnal khusus pembeliannya ya. Disimak baik-baik, boleh di screenshot soalnya supaya nanti ketika kita membahas ya, nanti kami bisa sembari mengerjakan ini ya. Paham ya? Sudah? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Nah, jurnal khusus tadi seperti yang disampaikan oleh Jessica, jurnal khusus itu terbagi menjadi 4. Yang pertama jurnal pembelian, yang kedua jurnal penjualan, yang ketiga jurnal penerimaan kas, dan yang keempat jurnal pengeluaran kas. Oke, kita langsung next ke jurnal pembelian. Ya, jurnal pembelian itu apa ya Bu? Ya, untuk pencatatan jurnal pembelian, ya, poinnya di sini adalah hanya mencatat semua transaksi pembelian secara kredit. Semua pembelian yang secara kredit akan masuk ke dalam jurnal pembelian. Ya, kecuali kalau tunai, kalau pembelian secara tunai beda lagi tempatnya. Ini hanya membahas tentang pembelian secara kredit, baik itu pembelian barang dagang, baik itu pembelian peralatan, baik itu pembelian perlengkapan, dan baik itu pembelian aktiva lain. Ya, diingat di garis bawahi bahwa jurnal pembelian itu hanya mencatat pembelian secara kredit. Oke, sampai di situ jelas ya. Kemudian untuk sistem pencatatan ini udah nih ada perpetual. Kemudian yang kedua apa ya? Periodik, Bu. Periodik, beli barang dagang 1 juta secara kredit. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, ketika di perpetual, jurnalnya apa? Persediaan barang dagang pada utang dagang. Persediaan barang dagang pada utang Dagang. dagang. Oke. Kemudian yang kedua apa yang kedua? Untuk periodik apa jurnalnya? Ketika membeli barang dagang secara kredit sebesar 1 juta rupiah. Jurnalnya saja, apa jurnalnya? Pembelian pada utang dagang. Pembelian pada utang dagang, Riki, cakep. Pembelian pada utang dagang. Oke. Jadi, kalau pencatatan periodik, setiap transaksi yang ada kata pembelian, baik itu retur pembelian, beban angkut pembelian, ketika disuruh untuk mencatat dengan sistem perpetual, akan berubah menjadi persediaan barang dagang. Ya, misalnya mengembalikan barang dagang atas barang yang rusak seperti itu. Nah, kalau kita kan di periodik tulisnya kan retur pembelian, ya kan? Kalau periodik tulisnya retur pembelian, tetapi ketika yang diperintahkan adalah sistem perpetual, berarti jurnalnya adalah persediaan barang dagang, bukan retur pembelian. Ada yang bikin retur persediaan barang dagang, itu salah. Misalnya lagi untuk beban angkut pembelian, misalnya kan, biasa ya untuk mengantar barang pasti ada namanya beban angkut pembelian. Untuk sistem periodik, dia ditulis beban angkut pembelian. Tetapi di perpetual, karena ada kata pembelian, ya, pembelian di perpetual dia akan berubah menjadi persediaan barang dagang. Berarti persediaan barang dagangnya yang berkurang, bukan jangan ada yang bikin waktu itu persediaan angkut pembelian seperti itu salah ya. Pokoknya kalau jurnalnya ada kalau jurnalnya di periodik pembelian, di perpetual dia akan berubah menjadi persediaan barang dagang. Oke. Oke, ini adalah formatnya ya. Format pada jurnal pembelian. Tadi dikatakan bahwa jurnal pembelian itu apa tadi ya? Apa tadi ya jurnal pembeliannya? Pencatatan pembelian secara kredit, Bu. Pencatatan pembelian secara kredit. Oke. Sebelumnya kan yang kalian tahu kalau mencatat pembelian secara kredit, pasti yang poinnya yang pertama ada yang namanya
Kalau beli secara kredit apa ya? Apa ya jurnalnya ya? Kalau membeli secara kredit apa tadi jurnalnya? Halo? Pembelian pada utang dagang, Bu. Oke. Pembelian pada utang dagang. Terlihat dari formatnya ini. Ya, dari format jurnal pembelian sudah terlihat bahwa ini pencatatannya dengan sistem periodik atau sistem perpetual. Periodik. Sistem periodik. Oke. Sistem periodik. Nah, tadi kan hal sederhana. Kalau membeli secara kredit berarti ada pembelian, ada utang, ya kan? Diperhatikan bahwa di pembeliannya ini di debitnya ada pembelian, kemudian ada utang dagang, ya kan? Oh, berarti ini jurnal pembelian. Dari formatnya ini adalah jurnal pembelian dengan sistem periodik, ya. Jadi kalian sudah bisa memahami dari formatnya ini, ya. Oke. Sekarang ada 3 contoh yang Ibu sampaikan di sini, oke? Hanya jurnalnya saja. Ada yang bisa mengerjakan ini jurnalnya saja dulu, nanti untuk memasukkan ke dalam format-formatnya nanti kita sama-sama. Oke, untuk tanggal 5 Maret 2020 transaksi yang pertama, siapa yang mau mencoba untuk menjawab transaksi yang nomor 1? Pembelian pada utang dagang, Bu. Pembelian pada utang dagang sebesar 6 juta. 6 juta rupiah. Oke, cakep. Yang transaksi tanggal 10. Siapa yang mau mencoba? Saya, Bu. Siapa namanya? Belinda, Bu. Belinda. Itu, Bu, jurnalnya perlengkapan pada utang dagang, Bu. Oke, perlengkapan pada utang dagang. Ya kan, perlengkapan kantor, lebih tepatnya perlengkapan kantor pada utang dagang. Oke. Bagus ya. Kemudian yang poin nomor 3, Alvin. Apa jurnalnya Alvin? Peralatan pada utang. Peralatan pada utang, peralatan kantor pada utang dagang. Oke, cakep ya. Nah, sekarang kan itu loh. Kok ini gak ada pernyataan secara kredit. Kalau poin nomor 3 jelas ya, ada itu secara kredit. Kalau poin nomor 1 dan nomor 2 kan Bu, gak ada secara kredit, kok dia pada utang dagang gitu. Sekarang pertanyaan Ibu, ini ada 2 syarat, poin 1 dan poin 2. Ini langsung dijawab oleh satu orang. Apa itu syarat pembayaran 2/10 N/30? Kemudian yang kedua, apa itu syarat EOM? Kalau 2/10 itu diskon 2% kalau dia bayarnya dalam waktu 10 hari ya, Bu. Iya, benar. Terus kalau EOM itu end of month. Dia bayarnya di akhir bulan. Oke, 2/10 itu diskon 2%, jika masa pembayaran 10 hari dan batas masa pembayarannya 30 hari, N/30 ya. Oke, bagus ya. Kemudian sampai di situ kalian paham ya. Berarti kalau untuk ke formatnya itu atau ke tabelnya itu tinggal memasukkan ya. Bu, untuk di keterangan gimana? Ya kan? Untuk di keterangan gimana? Seperti contoh, ini yang tanggal 5, keterangannya PT Guna Dagang ya. Kalau di soalnya ada nama customer atau supplier di soalnya, berarti di keterangannya kasih nama perusahaannya ya. Tetapi kalau misalnya tidak ada, misalnya hanya transaksi membeli barang dagang secara kredit seperti itu, berarti kamu cukup bikin di keterangan itu adalah pembelian secara kredit karena tidak tertera nama perusahaan ya. Itu biasa, debit dan kreditnya harus balance atau seimbang. Sebelum masuk, kita sekarang masuk ke jurnal penjualan ya. Jurnal penjualan, kalau tadi pembelian, mencatat pembelian secara kredit, kalau penjualan itu berarti apa? Mencatat Yang berhubungan dengan kredit, penjualan dengan kredit. Pokoknya yang transaksi penjualan secara kredit. Iya, benar ya, Yuliani. Nah, ada itu semuanya, pokoknya yang kredit semua, transaksi yang kredit, ada itu penjualan barang dagang, penjualan peralatan, penjualan perlengkapan. Pokoknya semua yang perlu kamu pahami cuma pokoknya
jurnal penjualan itu masukkan yang penjualan secara kredit, udah gitu ya. Make it simple ya. Oke, kita next. Nah, di penjualan. Nah, kelihatan ini tabelnya atau formatnya simple ya. Simple. Kredit keterangan sama. Untuk keterangan, kalau ada nama perusahaan, lampirkan nama perusahaan. Tetapi kalau tidak ada, berarti rinciannya saja, rincian dari soal. Kemudian ref, syarat pembayaran, piutang dagangnya di debit, penjualannya di kredit. Oke, ini Ibu kasih 2 contoh aja, 2 contoh kasus untuk yang jurnal penjualan. Siapa yang mau mencoba untuk mengerjakan transaksi tanggal nomor 1? Apa jurnalnya Amanda? Itu piutang pada penjual. Oke, piutang pada penjualan sebesar 500 juta rupiah. Oke, kemudian yang nomor 2, siapa yang mau mencoba? Yang nomor 2, siapa yang mau mencoba? Siapa namanya? Yuli. Yuli Piutang lagi, dagang. Yuli 2 kali. Piutang dagang pada penjualan ya, Bu. Sebesar 8 juta. Oke, cakap. Piutang dagang pada penjualan sebesar 8 juta rupiah. Oke. Kita next. Ini pembahasannya. Ya. 5 Mei tadi kan nomor apa? Akun yang di debit ada tadi perusahaannya ada toko usaha mandiri, syarat pembayarannya tadi ada 3/10 M/30, piutang dagang penjualan karena sama, jumlahnya sama, berarti tinggal masukkan yang 500 juta. Kemudian nomor 2, keterangannya PT Bumi Karya, syarat pembayaran 2/10, 1/15 N/30 ya. Jadi totalnya adalah jadi jumlahnya adalah 8 juta. Setelah itu kamu jumlahkan, berarti jumlahnya adalah 508 juta rupiah. Sampai di sini paham ya? Beralih, kita back kembali lagi ke soal tadi, soal kasus tadi ya. Setelah kalian sudah mempelajari apa itu jurnal pembelian penjualan dan contoh-contohnya tadi, kalian coba mengerjakan yang soal kasus ini ya. Yang soal kasus coba dikerjakan ya. Untuk kelompok Ibu bagi menjadi 2 kelompok aja, 2 kelompok. Untuk kelompok 1 mengerjakan transaksi tanggal 2, 9, dan 12. Kemudian untuk kelompok 2 mengerjakan transaksi tanggal 15, 20, dan 24. Kemudian kalian juga sama-sama mengerjakan yang poin nomor 1 ya. Kamu harus menganalisis data tadi, data soal ini, apakah semuanya masuk ke jurnal pembelian. Itu dulu yang kalian kerjakan. Kemudian kalian kerjakan yang tadi ya, yang soal tadi, yang 3 soal tadi per kelompok. Oke, Ibu beri waktu 10 menit ya, 5-10 menit. Kalau kelompoknya sudah selesai, langsung kasih tahu ke Ibu biar langsung dipresentasikan ya. Untuk kelompok 1 nomor urut 1 sampai 11, kemudian untuk kelompok 2 nomor urut 12 sampai seterusnya ya. Sudah 2 kali bahkan. Jadi yang belum mencoba menjawab, ini waktu kalian, ini kesempatan kalian ya. Karena nilainya tinggi. Oke, kelompok 1. Oke, ayo dipresentasikan. Nanti dijawab oleh Johanna ya Bu, saya mempresentasikan. Oke. Utang dagangnya 750.000. Oke. Tanggal 9 toko Merapi perlengkapannya 125.000. Utang dagangnya bertambah 125.000. Tanggal 12 PD Rinjani pembeliannya 1,5, utang dagangnya bertambah 1,5. Oke, ya. Oke, kelompok 2 benar ya? Ya bagus ya, maksudnya belum dijumlahkan dulu karena memang masih ada 3 transaksi lagi ya. Kemudian yang kelompok 2, siapa yang mau mencoba yang kelompok 2 ini?
Siapa yang kelompok 2? Saya, Bu. Si MA. Saya Dulu. Pembeliannya itu toko Muria, pembelian bertambah 900.000 dan utang dagang bertambah 750.000. Terus tanggal 20-nya toko Andara, jurnalnya perlengkapan pada utang dagang, perlengkapan bertambah 125.000, utang dagang bertambah 125.000. 24 Maret toko Sejahtera itu jurnalnya pembelian pada utang dagang. Pembeliannya bertambah 5 juta dan utang dagang bertambah 5 juta. Oke. Apakah semuanya itu masuk ke jurnal pembelian? Masuk? Iya, Bu, termasuk semuanya ke jurnal pembelian. Termasuk Karena setiap pembelian dilakukannya secara kredit dan ada syarat pembeliannya. Oke, ya bagus ya. Pembelian. Termasuk Karena setiap pembelian dilakukannya secara kredit dan ada syarat pembeliannya. Oke, ya bagus ya. Kemudian yang kelompok 2 gimana tanggapannya? Apakah semuanya masuk ke dalam jurnal pembelian? Ya, Bu. Oke, kenapa masuk ke jurnal pembelian? Karena semua transaksinya dilakukan secara kredit. Oh, berarti sama ya. Untuk jawaban kelompok 1 dan kelompok 2 sama, emang seperti itu karena memang transaksinya memang semuanya adalah pembelian secara kredit. Berarti dia semuanya masuk ke dalam jurnal pembelian. Oke. Sampai di situ ya. Tidak sulit ya, asal kalian sudah memahami jurnalnya ya, sudah paham jurnalnya seperti apa. Jadi kalian tinggal memasukkan ke format atau ke tabel jurnal khusus tersebut. Jika memang misalnya agak susah, kalian bikin aja dulu jurnalnya apa saja, kalau transaksi jurnalnya apa, kemudian kamu masukkan ke dalam format atau ke dalam tabelnya ya. Jadi ya, poinnya ini sebenarnya ini tidak susah ya. Kemudian yang untuk selanjutnya ya, dari yang sudah kita pelajari hari ini, ada yang mau memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini. Tadi ada jurnal. Saya, Bu. Siapa namanya? Amanda. Iya, Amanda. Oke, Amanda. Jurnal khusus itu jurnal khusus yang kita pelajari hari ini itu jurnal pembelian sama jurnal penjualan. Jurnal pembelian itu mencatat semua pembelian secara kredit. Yang termasuk ke jurnal pembelian itu ada barang dagang, peralatan, perlengkapan, sama aktiva lain. Sedangkan jurnal penjualan itu mencatat semua penjualan secara kredit. Yang termasuk ke dalam jurnal penjualan itu ada barang dagang, peralatan, sama perlengkapan. Jurnalnya juga bisa secara perpetual sama periodik. Oke, bagus sekali ya. Satu orang lagi mungkin yang mau memberikan kesimpulan. Satu orang lagi. Ayo dicoba yang belum ini. Ayo dicoba satu orang lagi. Satu orang lagi. Satu orang lagi. Siapa? Ayo, satu orang lagi. Satu orang lagi. Michelle? Michelle belum ada jawab dari tadi. Michelle? Apa kesimpulannya? Oke, suaranya putus-putus. David?
Apa kesimpulannya David? Tadi Bu lihat si David suka ngobrol-ngobrol, nggak tahu ngobrol sama siapa. David, apa kesimpulan yang materi yang udah Ibu ajarkan hari ini? Apa yang kamu tarik kesimpulan? Apa yang kamu pelajari tadi? Kesimpulannya kayak jurnal-jurnal yang kayak penjualan dan pembelian, Bu. Oke, terus? Lah. Hanya itu yang tadi kamu pelajari itu? Iya, Bu. Oke. Dari sekian lama yang bisa David simpulkan, tadi kita belajar mengenai jurnal pembelian dan penjualan. Sudah. Iya, makasih, Bu. Jurnal khusus yang kita pelajari penjualan sama pembelian. Di situ jurnal penjualan itu mencatat penjualan secara kredit. Jurnal pembelian mencatat pembelian secara kredit. Oke, gitu aja, Bu. udah ya, Ibu rasa cukup kesimpulannya, ya. Jadi hasil kesimpulan kalian ya, hasil diskusi kalian kumpul di GCR ya. Kemudian untuk materi pembelajaran kita selanjutnya atau minggu depan kita akan membahas mengenai jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Kalau sekarang pembelian dan penjualan, minggu depan kita akan membahas tentang penerimaan dan pengeluaran kas. Kemudian tadi malam juga Ibu sudah kirim tugas kalian, tugas tes tertulis dan tes praktik ya. Kalian kumpul di GCR paling lama jam 23.59 ya. 23.59 ya. Untuk menutup pembelajaran kita, Ibu minta kesediaannya Nicholas aja. Ibu minta kesediaan Nicholas untuk membawakan dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran hari ini. Tuhan tolong berkati Ibu Tri Tuhan yang telah mengajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oke, Ibu rasa sampai di sini pembelajaran kita ya. Tetap semangat ya, belajar lebih baik lagi ya, karena tidak terasa kalian sudah kelas 2 ya kan, sudah kelas 2 yang sebentar lagi juga akan mau PPL. Jadi kalian seriuskan untuk belajarnya ya. Tetap semangat belajar. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Makasih Bu. Selamat pagi, makasih Bu. Makasih Bu.